Di sebuah rumah besar yang sunyi, hiduplah seorang nenek kaya. Ia memiliki segalanya, mobil mewah, perhiasan, dan tabungan melimpah. Namun tidak ada keluarga yang menemaninya. Meski begitu, hatinya tetap penuh damai. Setiap malam ia duduk di samping tempat tidurnya, di dekat meja kecil, lalu berdoa dengan setia. "Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini," ucapnya lembut. Malam itu tanpa ia sadari, seorang pencuri menyelinap masuk ke halaman rumahnya. Ia mengendap perlahan, matanya berbinar melihat kemewahan di sekelilingnya. "Ini pasti rumah orang kaya," gumamnya. Namun saat hendak masuk ke kamar, ia terkejut melihat lampu masih menyala. Ia mengintip dari jendela dan melihat nenek itu sedang berdoa. "Ya Tuhan, Engkau memberkatiku dengan begitu banyak. Rumah, mobil, uang di bank, dan perhiasan," kata nenek itu. Pencuri itu tersenyum lebar. "Benar dugaanku," bisiknya. "Aku akan kaya malam ini." Pencuri itu tetap diam di balik jendela, mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya mulai dipenuhi keserakahan saat mendengar daftar kekayaan nenek itu. Namun, doa itu belum selesai. "Ya Tuhan," lanjut nenek itu, "dari semua yang aku miliki, ada satu harta yang paling berharga." Pencuri itu menegang. Harta yang lebih berharga dari semuanya, pikirnya. Nenek itu lalu mengambil sebuah buku dari meja kecilnya. Ia mengangkatnya dengan penuh hormat. "Tuhan, inilah harta yang paling berharga, firman-Mu. Terima kasih untuk harta yang tak ternilai ini." Pencuri itu tertegun sejenak, lalu tersenyum penuh ambisi. "Jadi itu yang paling berharga," bisiknya. Sekarang, ia tidak lagi tertarik pada emas atau uang. Hatinya hanya tertuju pada buku itu. "Kalau itu yang paling berharga, aku harus mendapatkannya," katanya dalam hati. Setelah nenek itu selesai berdoa, ia berbaring dan tertidur dengan tenang. Malam menjadi sunyi. Pencuri itu bergerak perlahan, membuka jendela, dan masuk ke kamar tanpa suara. Ia melihat buku itu tergeletak di meja kecil. "Ini dia," katanya pelan. Ia mengambil Alkitab itu dengan hati berdebar, lalu segera keluar dan berlari menjauh dari rumah itu. "Aku akan jadi orang paling bahagia," serunya dalam hati. "Ini harta paling berharga." Sesampainya di rumahnya, ia duduk dan menatap buku itu. "Hanya buku?" katanya heran. Ia membuka sampulnya dan membaca tulisan Alkitab. Dengan penasaran, ia mulai membuka halaman demi halaman. Ia mencari sesuatu, emas, uang, atau rahasia tersembunyi, tetapi tidak menemukan apa-apa selain tulisan. Lalu ia berhenti di satu ayat. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini," ia membaca perlahan, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Malam itu, pencuri itu tidak tidur. Ia terus membaca, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap kata terasa menusuk hatinya. "Apa ini?" bisiknya. Ia terus membaca, ayat demi ayat. Air matanya mulai jatuh tanpa ia sadari. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ia terdiam lama. "Tidak binasa," ulangnya pelan. Sepanjang malam, ia membaca tanpa henti. Sesuatu yang baru tumbuh dalam hatinya. Penyesalan, harapan,
dan damai yang belum pernah ia rasakan. 2 hari kemudian, ia mengambil keputusan. Ia kembali ke rumah nenek itu. Ia mengetuk pintu dengan gugup. Nenek itu membuka pintu. "Selamat pagi, Nek," katanya pelan. "Saya mau mengembalikan harta nenek yang paling berharga." Nenek itu memandangnya heran. "Apa maksudmu?" Pencuri itu mengangkat Alkitab itu dengan tangan gemetar. "Ini, Nek, saya mencurinya malam itu," katanya dengan suara bergetar. Nenek itu tersenyum lembut. "Oh, itu memang hartaku yang paling berharga," jawabnya tenang. "Itu penuntun hidupku." Pencuri itu tiba-tiba berlutut. "Nek, saya berdosa. Hidup saya penuh kejahatan. Tapi lewat buku ini, saya sadar. Saya ini orang berdosa, tapi Tuhan masih mengasihi saya." Nenek itu menatapnya dengan penuh kasih. "Nak, Tuhan itu baik. Dia sanggup mengampunimu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati di kayu salib untukmu." Pencuri itu menangis. "Saya mau berubah, Nek." Nenek itu berkata lembut, "Firman Tuhan itu harta sejati, bukan emas atau uang, tapi yang menyelamatkan hidup." Hari itu, pencuri itu menemukan harta yang sesungguhnya, bukan kekayaan dunia, melainkan firman Tuhan yang mengubah hidupnya dan menuntunnya kepada keselamatan.